Selamat pagi. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kesempatan pada hari ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran untuk jurusan teknik bisnis sepeda motor. Sebelumnya, kita sudah sekian lama tidak berjumpa. Tentunya, kita pasti merasakan rindu. Oleh karena itu, saya di dalam film atau video yang singkat ini akan menyapa atau melepas rindu kepada Anda-Anda sekalian. Nah, kenapa ada rindu? Saya akan menjelaskan sedikit. Rindu dikarenakan kita, saya atau Anda pernah bertemu. Kemudian pernah berkomunikasi dan pernah berkenalan. Kalau tidak ada itu semua, maka kita tidak akan rindu. Oleh karena itu, di sini sekali lagi saya untuk melepas kerinduan kita membuat film atau video yang singkat ini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi teknik bisnis sepeda motor. Salah satunya adalah dasar kejuruan atau mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif atau yang disingkat dengan PDTO. Nah, saya akan menjelaskan nanti kira-kira apa yang perlu dibahas di dalam PDTO ini. Salah satunya materinya adalah alat ukur. Pastinya Anda sekalian bertanya, kira-kira alat ukur apa ya yang mau saya sampaikan saat ini? Oke, langsung saja. Materi yang mau saya sampaikan adalah alat ukur jangka sorong. Kira-kira siapa ya yang sudah pernah mendengar jangka sorong? Oke, saya akan menunjukkan bentuk daripada jangka sorong. Nah, inilah dia. Ini yang disebut dengan jangka sorong. Oke, kita akan membahas jangka sorong ini. Yang pertama adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, kemudian nanti fungsi bagian atau komponen-komponen jangka sorong tersebut. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas lagi bagaimana cara membaca dari jangka sorong ini. Oke. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong ini. Yang pertama ini disebut dengan outset Zeus atau bahasa Indonesianya rahang bawah. Nah, kemudian yang ini disebut dengan inset Zeus atau bahasa Indonesianya rahang atas. Nah, kemudian yang ini adalah baut pengunci atau klem. Nah, kemudian yang ini adalah skala utama. Kemudian yang ini adalah skala Vernier atau sering disebut dengan skala Nonius. Nah, kemudian yang ini adalah def bar. Nah, kemudian yang ini adalah step. Kira-kira sampai di situ mengerti atau paham? Oke. Itulah tadi bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi bagian-bagian jangka sorong tersebut. Oke. Yang pertama tadi ini adalah outset Zeus. Outset Zeus atau rahang bawah berfungsi untuk mengukur diameter suatu benda. Nah, kemudian yang ini rahang atas atau inset Zeus berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Nah, kemudian yang ini klem tadi untuk mengunci agar ukuran tidak berubah. Nah, yang ini tadi skala utama berfungsi untuk menentukan hasil ukuran. Nah, yang ini tadi skala Nonius atau Vernier berfungsi untuk menentukan hasil ukuran di belakang koma. Nah, kemudian yang ini adalah def bar berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Sedangkan yang ini tadi adalah step mengukur ketinggian suatu benda. Nah, sampai di situ kira-kira dimengerti? Atau ada pertanyaan? Nah, tentunya tidak bisa. Karena kita melalui siaran langsung. Oke? Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara atau fungsi-fungsi bagian-bagian tadi komponen jangka sorong ini.
Oke. Nah, contoh ini di sini sudah ada namanya blok silinder. Ayo, sudah ada yang pernah melihat ini? Oke, baiklah. Langsung saja. Nah, ini tadi berfungsi untuk mengukur diameter luar. Nah, seperti ini dia. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Insetzeus tadi mengukur diameter dalam suatu benda. Nah, seperti ini dia. Nah, kemudian klip ini tadi mengunci agar ukuran tidak lari. Nah, kalau skala tadi yang ini, skala utama untuk menentukan hasil ukuran. Setelah kita ukur, kita tentukan. Nah, nanti saya akan menjelaskannya. Nah, kemudian yang ini tadi depth bar untuk mengukur kedalaman suatu benda. Seperti ini caranya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian step yang ini tadi. Nah, seperti ini caranya untuk mengukur ketinggian suatu benda. Nah, boleh seperti ini, boleh. Nah, diukur. Oke, sampai sini sudah mengerti? Oke, baiklah. Itulah tadi demonstrasi cara mengukur dan menggunakan alat jangka sorong ini. Oke? Baiklah. Itu tadi yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga yang perlu saya sampaikan di sini, cara menggunakan atau membaca hasil ukuran dari jangka sorong ini. Tapi sebelumnya, di dalam jangka sorong ini ada namanya skala atau ukuran tadi. Ini skala utama. Nah, yang disebut dengan satuan di dalam jangka sorong ini ada skala atau ukuran, satuannya senti atau milimeter gitu. Nah, macam-macamnya banyak. Ada yang ukurannya 15 cm, ini yang ketepatan 15 cm saya punya. Nah, kemudian ketelitian. Nah, kalau tadi ukuran, sekarang ketelitian. Ketelitian jangka sorong itu macam-macam. Ada yang 0,02, ada yang 0,05, dan 0,01, macam-macam. Yang sering dipakai 0,05 dengan 0,02. Nah, ketepatan saya di sini atau jangka sorong ini yang ukuran 0, ketelitiannya 0,02. Gitu. Sampai di sini kira-kira paham? Sebelum kita memulainya, untuk bagaimana cara membacanya? Oke. Nah, jadi yang pertama sekali perlu kita amati, pahami adalah di skala utama.
Nah, mungkin nggak nampak ya. Nah, itu ada. Di skala utama ini ada angka seperti ini. Nih. 0, 1, 2, dan seterusnya itu sampai 15 cm. Ini di skala utama. Kemudian ada nih skala vernier tadi. Nih. Nah, skala vernier ini ada angka tergantung ketelitiannya tadi. Kalau dia ketelitian 0,05, dia 0 ke 1 ada 1 garis. Kalau dia ketelitian 0,02 yang sering dipakai ya, ini sering dipakai, mili, itu ada 5 garis. Nah, tuh. Sampai di situ dulu. Oke, kita akan membahas ini dulu yang skala utama. Skala utama tadi ada 0, 1, 2 sampai 15. Artinya ukurannya 15 cm. Nah, jadi kalian semua, anak-anak saya harus tahu yang namanya konversi satuan. Konversi satuan itu adalah perubahan, dikonversikan, dirubah. Nah, artinya 1 cm berapa milimeter? Karena kita memakai di sini senti, kita harus tahu dulu 1 cm berapa milimeter. Ayo, berapa? 10 ya. 10, karena ada garisnya. Langsung saja, ada garisnya 10. Nah, jadi kita nanti pakai satuannya mili. Oke ya, itu dulu. Nah, sudah mulai pusing nih, udah mulai pusing, udah mulai bingung. Oke ya. Nah, jadi langsung saja cara membaca hasil ukuran jangka sorok ini ada 2 kali. Yang pertama kita lihat yang tadi skala utama dengan skala vernier. Tapi satuannya mili ya. Oke. Oke. Contoh. Kalau saya buat ini seperti ini. Kita rubah ini ke 2, 3, 4, 5. Berarti skala utamanya adalah 20,00 mili. Sedangkan skala verniernya bagaimana? Menentukan skala vernier? Menentukan skala vernier itu yang lurus garis skala utama dengan skala vernier. Contoh saya katakanlah yang ini ya, saya luruskan nih. Nah, ini saya luruskan nih. Itu dia. Katakanlah 8 nih. Jadi cara membacanya berapa garis, jumlah garis yang lurus dikali dengan ketelitian tadi. Nah, kita pakai di sini adalah ketelitian 0,05. Jadi tinggal kali saja. Berarti berapa kira-kira? Ada berapa garis? Berarti 8
Ya kan? 0,85 mili ya. Kemudian ditambah. Tinggal tambah saja. 5802. Berarti hasil ukurannya adalah 20,85. Macam itu. Seperti itu. Ayo, udah mulai bingung nih. Ayo, dari mana dapatnya 85 nih tadi? Bingung kan? Oke, saya ulangi. Hasil dari skala Vernier tadi itu yang lurus garisnya dengan skala utama. Nih. Jadi satu garis tadi kan saya sebutkan nilainya satu garis ini adalah 0,5 atau 5 mili ya. Oke ya. Paham nggak kira-kira? Oke, betul. Nah, jadi kita hitung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, dikali 0,05. Oke. Ya. Paham kan? Nah, jadi seperti itulah dia seterusnya. Nah, contoh saya buat lagi di sini 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, kemudian garis yang lurus saya katakan saya buatlah di sini, contohnya di sini. Nah, sini ya. Ini. Berarti skala utamanya 40,00 mm. Nah, kemudian skala Verniernya 0,35. Oke, kali saja. Berapa garis dia yang lurus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 0,05. Paham? Berarti hasilnya 0,35. Mengerti? Oke? Oke. Jadi seperti itulah dia cara membaca jangka sorong tersebut. Atau masih kurang mengerti? Oke, saya kasih cara cepatnya ya, cara cepatnya. Untuk mencari skala Vernier ini, hitung aja. Sini 3, satu garis ini 0 ke 1 itu ada satu garis tadi. Ini nilainya bikin aja 5. Nah, 5 tinggal 3, 5. Gitu aja. Langsung 5, 10, 15, 20, 25, 35 boleh. Atau langsung aja 35. Itu cara cepatnya. Kalau cara bukunya, dia dihitung berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 garis dikali dengan ketelitian ini tadi. 0,05. Gitu. Jadi hasilnya 0,35. Kemudian ditambah skala utama dengan skala Vernier. Inilah hasilnya. 20,85. Seperti itu. Nah ya, kalau nggak paham juga,
nanti kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan harapan saya kalian itu semua mengerti. Oke. Nah ya. Jadi sudah saya jelaskan bagaimana cara membaca hasil ukuran tersebut. Nah, demikianlah materi hari ini. Semoga mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Nah, jadi di sini saya akan memberi tugas kepada Anda sekalian. Tugasnya yang pertama, coba Anda sebutkan atau tuliskan, boleh, atau buat video seperti saya ini, lalu kirim ke saya. Yang pertama, bagian-bagian jangka sorong tersebut. Ini tadi, jangka sorong ini tadi. Kemudian, yang kedua, soalnya, tuliskan atau sebutkan fungsi dari bagian-bagian jangka tersebut, jangka sorong tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, coba kalian gambarkan seperti ini tadi hasil ukurannya. Ini hasil ukuran ya. Hasil ukurannya ada dua ya. Ada dua. Yang pertama coba 37,85. Ini coba. Nah, ketiga 21,70 mili. Oke. Ini ya. 21,70. Yang pertama 37,85 mm. Yang kedua 21,70 mm. Coba kalian gambar seperti ini. Nah, jadi ada 3 tugas kalian. Nah, harapan saya kalian mengerjakannya. Ya, kalau tidak mengerjakannya, kalian berarti tidak paham. Berarti kita masih perlu belajar lagi. Oke? Mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan saya berharap kita semua sehat-sehat, dan apabila pandemi COVID-19 ini berakhir, kita bisa bertemu kembali di sekolah.